Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hakim, NIM G211230019. Mata kuliah Rekayasa Web. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir atau proyek akhir dari UAS, mata kuliah Rekayasa Web, yaitu Web Management Inventaris Sederhana, yang saya kerjakan secara individual. Secara arsitektur, web ini dibagi menjadi dua repositori terpisah, Inventory API, dan Inventora Web. Komunikasi antara keduanya murni menggunakan RESTful API berbasis JSON, sebuah praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak modern. Mari kita telah bagian backend, yaitu di folder Inventora API. Yang menjadi keamanan web ini, saya menggunakan Laravel Sectum untuk menangani autentikasi API. Di file routes API PHP, saya membagi rute secara eksplisit, hanya endpoint atau login yang bersifat publik. Semua endpoint CRUD untuk produk, staff, dan transaksi dilindungi oleh middleware OutSectum. Ini menjamin bahwa setiap permintaan harus memiliki token API yang valid yang didapatkan dari proses login berhasil. Saya menggunakan Thunder Client untuk uji coba, bisa menggunakan Postman untuk mengujinya. Ketika login menggunakan email dan password, login berhasil dan mendapatkan token atau akses token yang akan kita masukkan di sini. Nah, setelah proses login, kita masukkan token. Nah, dari token ini kita bisa mengupdate, mengedit, ataupun mendelete data. Karena hitungannya kita sudah login menggunakan akun admin dan mendapatkan token ini untuk mengakses CRUD-CRUD yang tersedia. Setelah login, role user admin disimpan. Saya menerapkan di controller, misalnya pada user controller dan produk controller. Ada pengecekan if request user. If request user untuk memblokir staff biasa agar tidak dapat mengakses atau memanipulasi data sensitif seperti CRUD, staff, ataupun penghapusan produk. Proyek ini mengimplementasikan CRUD pada 3 tabel wajib: user staff atau kelola staff, transaksi atau riwayat keluar, dan tentunya produk ini. Secara fitur teknis yang paling saya soroti adalah di transaksi controller. Ketika terjadi transaksi barang, saya memastikan integritas data dengan 2 langkah. Atomic DB Transaction
Seluruh logika pembaruan stok, increment atau decrement, dan pencatatan riwayat dibungkus dalam DB transaction. DB transaction. Ini menjamin jika salah satu operasi gagal, kedua-duanya akan dibatalkan, mencegah inkonsistensi data stok. Rollback stop pada fungsi destroy transaksi saya mengimplementasikan logika cerdas untuk rollback stop. Jika yang dihapus adalah riwayat barang keluar, riwayat barang keluar, maka stok akan ditambah kembali, mengembalikan inventaris ke kondisi sebelum transaksi dicatat. Di sisi frontend-nya, pada folder Inventora Web, React.js digunakan untuk menciptakan antarmuka yang reaktif dan mudah digunakan. Saya mengadopsi pendekatan berbasis komponen untuk state management yang lebih bersih. Semua interaksi pengguna dimuat dalam model komponen atau di folder komponen yang berisi history model, produk modal, sorry, maaf, history modal, produk modal, staff modal, dan transaksi modal. Contohnya pada staff modal GXX dan produk modal staff modal dan produk modal menggunakan set lokal, user stats, dan conditional rendering untuk beralih antara mode tambah dan edit. Ini menunjukkan pemanfaatan React Hooks untuk mengelola state formulir secara efisien sebelum data dikirim ke API. Komponen history model secara spesifik menampilkan data relasi yang sudah di-eager oleh backend dan menyediakan fitur edit catatan yang hanya memanggil endpoint put untuk mengupdate file notes tanpa mempengaruhi data kuantitas barang. Sekarang mari kita lakukan integrasi ini secara langsung. Saya akan logout dan kembali login sebagai admin. Untuk misalnya ini kan admin dan saya ingin menambahkan staff-staff saya untuk mengelola data-data produk misalnya. Kita bisa gunakan kelola staff, namanya misalnya staff produk, password. Ini role-nya bisa diatur. Dan ini saya memilih staff karena kita akan login sebagai staff atau kita akan membuat staff. Bahkan akan logout dan kembali login dengan
Jika kita login dengan user staff atau istilahnya staff gitu, bukan sebagai admin, kita hanya bisa melihat dashboard produk yang bisa diisikan barang masuk atau barang keluar, serta riwayat keluarnya. Kita bisa mengedit atau menghapus atau menambah. Karena keterbatasan ini hanya untuk staff. Untuk fitur semuanya ada di admin. Semua CRUD dikelola oleh admin. Misalnya kita tambah produk. SKU ini adalah kode produknya. Bisa kita asal atau singkatan. Mungkin ada kita isikan SKU-nya NS si goreng. Maaf, mungkin yang lain ya. SKU-nya mungkin laptop gaming, cas laptop, CL, nama. Rp30.000 stok awal mungkin 14 tambahkan. Nah, ini sudah ditambahkan dengan SKUCL, nama barang cas laptop, stok 14 unit, harga 130.000. Nah, untuk mengedit kita bisa masuk, mengedit jumlahnya bisa diganti 13. Catatan mungkin barang rusak. Masih berhasil. Maaf itu untuk yang masuk ya, yang keluar, oh, dapat keliruan. Oh, ini ya barang keluarnya ini. Catatannya misal sebenarnya kita bagi 3 kan rusak keluar. Maka stok 19 ini akan berkurang dan masuk di riwayat keluar nih. Karena ini sistem inventora, jadi riwayat barang keluar dan masuk itu tercatat. Dan untuk admin,
bisa menambah transaksi melalui di sini, bisa mengedit transaksi tadi yang sudah tercatat, tinggal bisa kita bareng keluar dan bisa menghapus. Bila dihapus, stok akan kembali ke stok awal. Dan untuk admin bisa menghapus produknya. Kita login sebagai user. Ke user kita bisa menambahkan barang masuk, tapi hanya bisa menambahkan di data yang sudah ada. Misalnya kita bisa tambahkan 12 barang baru akan bertambah stoknya. Dan bisa membuat resi atau catatan keluar. Misalnya kita keluar 10, stok jual. Stok akan berkurang karena sudah kita aksi atau kita buat barangnya keluar. Dan ini akan tampil di riwayat. Nah, untuk user ini atau staff ini bisa mengedit. Dia juga menambah lewat sini. Dan juga bisa menghapus produk yang sudah dinyatakan keluar. Jika dihapus, stok akan kembali ke stok awal. Baik, mungkin ini sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata maupun ucapan, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.